Pemirsa, dugaan pungli dialami oleh sejumlah pasien positif COVID-19 di Merangin, Jambi. Mereka dipungut biaya oleh pihak RSUD Kolonel Abunjani Bangko selama menjalani isolasi. Sejumlah pasien isolasi COVID-19 di Kabupaten Merangin, Jambi diduga mengalami pungutan liar. Pihak rumah sakit memungut biaya isolasi saat para pasien menunggu hasil swab PCR. Besarannya bervariasi, mulai dari 1 hingga 4,3 juta per 4 hari. Pihak rumah sakit menyatakan pungutan ini sudah sesuai aturan yang berlaku. Biaya baru ditanggung jika pasien memiliki BPJS. Yang ditanggung oleh pemerintah pusat adalah yang terkonfirmasi atau yang rapid antigennya positif ditambah dengan gejala mendukung yang disertai dengan hasil pemeriksaan ronsen mendukung. Itu saja yang dibayar oleh pusat. Di luar itu, walaupun misalnya antigennya positif, tapi tidak ada gejala pendukung, itu memang bayar, dianggap sebagai pasien umum. Pihak rumah sakit juga menyatakan pemungutan biaya ini dilakukan selama adanya penanganan hingga 8 Agustus 2021. Dari Merangin, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Mempercepat penanganan kasus COVID-19, Satgas di Gianyar, Bali menjemput seluruh warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Warga yang menjalani isolasi mandiri dijemput untuk dibawa ke tempat isolasi terpusat. Petugas gabungan dari TNI, Polri, serta Dinas Kesehatan di Gianyar, Bali menjemput seluruh warga yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya pada Sabtu siang. Penjemputan seluruh warga yang menjalani isolasi mandiri dilakukan untuk mempercepat pengendalian kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Gianyar. Sama gabungan baik TNI, Polri dengan kesehatan untuk menjemput warga agar masyarakat yang terkonfirmasi positif bisa dipisahkan dengan yang sehat sehingga juga penanganan bisa fokus. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kecamatan Gianyar. Warga isolasi mandiri yang dijemput ini kemudian dibawa ke beberapa tempat isolasi terpusat atau isoter yang telah disediakan oleh pemerintah daerah setempat di Balpekes-Pering. 3 tempat yang telah disiapkan oleh Pemda, itu Hotel Max One yang ada di Ubud, terus Pring BPK Pring yang ada di Belah Batu, dan satu lagi di Denpasar. Dalam penjemputan ini tak ada warga yang menjalani isolasi mandiri menolak untuk dievakuasi menuju tempat isolasi terpusat oleh petugas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Bandung mulai menggelar uji coba penerapan ganjil genap bagi kendaraan. Kebijakan ganjil genap ini akan berlaku hingga 16 Agustus mendatang. Hari pertama penerapan ganjil genap di Kota Bandung, sejumlah jalan mulai disekat oleh petugas kepolisian Polrestabes Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun titik jalan yang diterapkan penyekatan ialah Jalan Asia Afrika dan Jalan Insinyur Haji Juanda. Penerapan ganjil genap di jantung Kota Bandung dibagi 2 periode. Pertama mulai pukul 8 hingga 10 pagi dan sesi kedua mulai pukul 4 sore hingga 6 petang. Pelaksanaan mulai hari ini, rencana sampai tanggal 16, pelaksanaannya nanti jam-jam sudah ditentukan. Yang terjadi yang selama ini kita laksanakan, yaitu dari jam 8 sampai jam 10, jam 16 sampai 18. Kebijakan ini sempat membuat warga Bandung kaget dan kebingungan, namun petugas berkeras memberlakukan aturan demi mengurangi mobilitas warga dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tidak bisa beroperasi karena pandemi. Semua mobil angkutan pedesaan atau dikenal sebagai Angkudes beralih fungsi menjadi mobil relawan COVID-19. Dengan ber-APD lengkap, sang supir mengangkut warga yang terjangkit COVID-19. Karena mobil angkutan desanya mangkrak cukup lama dan angka COVID terus meningkat, seorang warga di desa Karangnangka, Kedung Banteng, Banyumas mengubah fungsi mobilnya. Adalah Tarko, pria berusia 45 tahun ini mengubah angkotnya menjadi mobil pembawa pasien yang terpapar COVID-19.
Saat beroperasi, Tarko selalu mengenakan alat pelindung diri lengkap. Tak lupa sterilisasi mobil dengan disinfektan juga dilakukan. Statusnya saya mendaftarkan diri untuk menjadi relawan. Bersama angkotnya ya Mas? Iya, sekalian angkot monggo lah dipakai. Yang penting saya untuk operasional angkot disediain. Untuk saya sih nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Hitung-hitung beribadah. Sempat takut tertular saat membawa orang terjangkit, namun karena protokol kesehatan ketat, Tarko pun terbiasa. Ia juga diberikan pengetahuan untuk mensterilkan mobil usai beroperasi. Mas Teko ada kendaraan yang idle atau tidak terpakai. Akhirnya Mas Teko menawarkan kami, yolah saya masuk sebagai relawan, kendaraan saya difungsikan sebagai apa. Nah, kemudian Mas Teko ini oke, niatan baik itu kami apresiasi, respon. Mas Tekonya kami bekali secara pengetahuan. Yang kedua kami bekali juga alat pengaman diri. Angkot ini ternyata juga digunakan untuk mengantar mereka yang hendak vaksin. Tarko mengaku rela bekerja tanpa berharap imbalan karena diniati ibadah dan menolong sesama warga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kesehatan mendatangi rumah warga untuk memberikan vaksin COVID-19 di Tambora, Jakarta Barat, Sabtu sore kemarin. 3 lansia dan 1 orang dengan gangguan jiwa mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin Sinovac dari gerai vaksin Merdeka. Petugas kesehatan berjalan menuju rumah warga saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door yang merupakan bagian dari kegiatan vaksinasi Merdeka di Kerandang, Tambora, Jakarta Barat. Vaksinasi menyasar lansia dengan keterbatasan fisik yang kesulitan mengakses gerai vaksin Merdeka yang berada di setiap RW. Tak hanya itu, dosis pertama dengan vaksin Sinovac juga diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa. Saya tadinya sih takut, iya soalnya kan saya udah lama nggak pernah ke dokter, nggak pernah kemana-mana gitu, di rumah aja ya. Jadi kayaknya dengar kabar begini-begini, ada yang ini nih, saya jadi takut kayaknya. Door to door untuk melaksanakan vaksinasi Merdeka, khususnya kepada para warga yang mempunyai kendala untuk mendatangi gerai vaksinasi Merdeka yang ada di masing-masing RW. Dengan sistem door-to-door ini diharapkan bisa mempercepat vaksinasi COVID-19 demi tercapainya herd immunity bagi warga Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, saat hampir sebagian besar pelaku usaha terpuruk di masa pandemi COVID-19, seorang pelaku usaha minuman di Semarang, Jawa Tengah justru rela menggratiskan minuman ringan. Syaratnya para pembeli harus menunjukkan sertifikat vaksin. Beginilah usaha kecil yang dirintis oleh salah satu pemilik UMKM di Jalan Grafika Raya, Semarang, Jawa Tengah. Di tengah pandemi panjang COVID-19, gerai minuman segar ini mencoba tetap bertahan. Saat pelaku usaha lainnya sulit mendapatkan pembeli, pemilik gerai ini justru memberikan minuman gratis kepada para pembeli dan pengguna jalan yang melintas. Namun untuk mendapatkan segelas minuman berbagai varian rasa, para pembeli wajib menunjukkan surat bukti telah divaksin. Hari Jumat kan ada gratis satu buat yang udah vaksin gitu. Udah vaksin terus ada kartu vaksinnya. Oh gitu. Ya. Ada vaksin ya Pak? Ya sudah. Bagi pembeli yang bisa menunjukkan syarat tersebut bisa mendapatkan 1 gelas minuman gratis setelah membeli 1 gelas sebelumnya. Dan sambil beramal dengan memberikan gratis 1 untuk setiap pembelian atau buy one get one free ya. Tapi memang ada syaratnya. Para konsumen sendiri harus menunjukkan bukti surat vaksin. Kalau untuk penyintas kita kasih gratis dengan menunjukkan hasil swab PCR. Meski keuntungan yang didapat jauh berkurang, namun ia berharap warga lebih bersemangat untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah warga Kampung Becek Duren Sawit, Jakarta Timur yang terdampak pandemi COVID-19 menerima bantuan. Penerima bantuan bukan hanya yang terdampak secara ekonomi, tapi juga warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ratusan paket sembako serta nasi bungkus diterima warga Kampung Becek Duren Sawit, Jakarta Timur. Bantuan ini diberikan kepada warga yang membutuhkan akibat terdampak pandemi COVID-19. Sejumlah bantuan juga diterima oleh warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bantuan yang diberikan kepada warga dibeli dari UMKM setempat sehingga diharapkan akan menumbuhkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini diinisiasi oleh sejumlah masyarakat, diantaranya karyawan, mahasiswa, serta Sekretariat Nasional Joko Widodo. Alhamdulillah, saya dapat bantuan. Emang saya orang nggak punya ya. Udah, terima kasih banyak. Kita ingin membantu para warga yang kurang mampu ini, sehingga pada saat dia tidak bisa beraktivitas sosial, dari para donatur yang peduli kepada. Pemirsa, petugas memasang stiker khusus di rumah warga di Jakarta Barat yang belum divaksin. Di lapangan masih terdapat beberapa warga yang belum divaksin dalam satu rumah. Kami melaksanakan proses identifikasi ke rumah masing-masing. Penempelan stiker warga non-vaksin mulai dilakukan sore tadi di wilayah Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Hal ini merupakan inovasi dalam kegiatan vaksinasi, yakni dengan cara jemput bola atau langsung door-to-door ke rumah warga. Penempelan stiker dilakukan ke rumah-rumah warga oleh petugas dari Polsek Tambora, pengurus RT/RW setempat, dan relawan vaksinasi Merdeka. Pada stiker tersebut tertera jumlah anggota yang tinggal, jumlah sasaran vaksin, jumlah yang telah divaksin, dan nama-nama anggota keluarga yang belum divaksin. Kita akan datangi dan kita akan jelaskan bahwa yang pertama, sosialisasi pentingnya kegiatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Yang kedua, untuk mengetahui apa kendala dari warga yang belum mendatangi gerai vaksinasi Merdeka yang tersebar di 39 RW di Kecamatan Tambora. Kemarin mau vaksin cuman lagi nggak enak badan. Nah terus tanggapan Mas ini kan ada penempelan stiker untuk warga yang belum divaksin. Ya. Menurut Mas seperti apa? Nah, bagus sih, biar jadi warganya biar pada vaksin gitu. Data kepolisian mencatat kini ada 98,1% warga DKI Jakarta yang sudah divaksin. Tersisa 180.000 warga lagi yang masih belum mendapatkan suntikan vaksin. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mempercepat target vaksinasi 100% warga Jakarta pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Bayu Anggara, Anugrah Surya, iNews melaporkan.